Assalamualaikum, Malam ini gua mau cerita sedikit tentang sesuatu yang serius banget. Bukan cerita cinta-cintaan atau drama kehidupan, tapi tentang mimpi seorang wali besar, yaitu Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi sebelum kita mulai, gua mau disclaimer dulu nih. Kalau nanti ceritanya agak aneh atau gimana, jangan salahin tokohnya. Kalau ada yang nggak cocok, langsung aja komplain ke penulis kitabnya. Jadi cerita ini ada di kitab Tasbitul Fu'al. Begini nih ceritanya. Ceritanya dimulai saat Sayyid Abdullah ini lagi tidur dan tiba-tiba dia mimpi ada di masjid yang katanya mirip dengan Masjid Qaidun. Qaidun adalah salah satu desa yang terletak di Dau'an Hadramaut. Suasana bangunan masjid tersebut kayaknya terinspirasi oleh gaya arsitektur dari daerah Najd. Ini masjid banyak banget orangnya, penuh banget. Di sana saya lihat juga ada Hasan Al-Jufri. Jadi bayangin aja masjidnya crowded banget. Mungkin kayak konser Tulus yang tiketnya sold out. Tapi ini lebih banyak lagi orangnya. Tiba-tiba ada seorang pria yang datang ke Sayyid Abdullah Al-Haddad. Terus bilang gini, kamu itu yang ternyata sohibul wakti, sang empunya waktu. Kamu itu ternyata Al-Ghaus, penolong utama. Lalu Sayyid Abdullah Al-Haddad yang rendah hati itu langsung jawab, hah? Enggak, bukan aku deh. Nah, si pria itu enggak berhenti, terus maksa, iya deh, itu kamu. Sayyid Abdullah masih nolak, bukan saya. Masalahnya si pria itu enggak mau berhenti maksa. Udah gitu, dia keluar dari masjid, lari ke halaman masjid, dan teriak-teriak, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulnya. Dan aku juga bersaksi bahwa Abdullah bin Alawi Al-Haddad adalah wali kutub. Kalian bisa bayangin gak sih? Pas dia teriak gitu, Sayyid Abdullah yang lagi diem aja di dalam masjid mikir, emang gue siapa? Kenapa gue dibilang kayak gitu? Ya kayak kita-kita yang kadang lagi di warung kopi, terus ada orang yang ngomong, lu tuh jago banget, penyelamat dunia. Dan kita cuma jawab, enggak kayak gitu. Tapi cerita belum selesai, Si pria itu terus mendekat ke Sayyid Abdullah dan tiba-tiba membuka dadanya. Woi, ini nggak main-main, kayak lagi di film Doctor Strange. Gila, kalau gue yang digituin, gue udah kabur duluan, bawa tas, bawa HP, langsung lari ke minimarket, ambil kopi dan bilang, enggak, gue nggak bisa jadi superhero. Nah, si pria ini dengan penuh hati-hati ngambil hati Sayyid Abdullah keluar dari dadanya. Tapi yang aneh, Sayyid Abdullah nggak merasakan sakit sama sekali. Nggak ada sakit, malah enteng banget. Tapi ternyata si pria itu ngelakuin hal yang sangat mistis. Dia membersihkan hati Sayyid Abdullah dari sesuatu yang dia sendiri nggak ngeliat. Entah apalah itu. Yang kayaknya sih semacam software error di hati. Ntar nggak ngeliat, tapi kok tahu yang dikeluarin. Ini tuh sama aja kayak dukun bilang, udah jinnya udah keluar. Pria ini kayak lagi ngisi ulang hati Sayyid Abdullah dengan sesuatu. Merasakan itu semua, dia inget banget tuh. Aduh, ini kayak cerita Nabi Muhammad waktu dibelah dadanya. Dan akhirnya Sayyid Abdullah bilang dengan bijak, mimpi itu adalah bagian dari kenabian, tapi mimpi juga bisa kayak burung nasar yang gede dan gagah. Jangan tertipu sama yang kelihatannya keren, padahal cuma ilusi. Nah, pesan moral ini cocok banget buat orang-orang yang suka banget klaim mimpi. Apalagi yang suka banget cerita soal mimpi sampai dibikin panjang, lebar, berbelit-belit. Kayak lagi nulis novel. Biasanya tuh, yang sering gitu dari klan Baklawi, mereka suka banget tuh obral cerita. Mimpi, sampai penuh deh tuh dalam kitab-kitabnya. Kayak nge-fill kekosongan halaman aja. Takbir.